Hai teman-teman semua, balik lagi di channelnya Risman Official ya. Jadi kali ini saya akan membahas seputar pelanggaran atau pembatasan monetisasi di Facebook nih. Barangkali kalian kena konten tidak asli ataupun PKM, pelanggaran kebijakan monetisasi. Apakah ini sifatnya permanen untuk pembatasan monetisasi ini atau bisa sembuh? Saya akan perlihatkan ke kalian seperti apa chat langsung dari Meta Support nih. Ini terkait pembatasan monetisasi ya. Jadi jangan lupa ditonton videonya sampai selesai. Oke, sebelum lanjut ke video, lupa nih, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian kata-kata saat membuat konten tutorial, itu mungkin tidak berkenan di hati kalian, atau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf teman-teman ya. Ini kita langsung aja nih, saya udah buka Gmailnya, sama buka akun FB Pro-nya juga nih. Ini ada beberapa chat nih terkait pembatasan monetisasi ya. Kita buka langsung aja guys. Ini semoga tercerahkan teman-teman ya. Karena kalau kita udah centang verifikasi centang hijau atau biru, itu bisa langsung melakukan chat di bantuan dukungan secara eksklusif lah istilahnya ya. Nah, di sini teman-teman ya, kemarin itu sempat melakukan pelaporan karena ada pembatasan monetisasi. Sudah dilampirkan deskripsinya serta screenshotnya. Dan ini balasan dari Meta Support nih teman-teman ya. Di sini saya bacakan ya. Dan sekaligus menjelaskan biar kalian bisa memahaminya nih. Di sini ya, langsung kita skip aja ya. Dapat kami informasikan terkait dengan pembatasan yang terjadi di halaman atau akun profesional Anda tidak permanen, tetapi hanya sementara saja. Jika kalian mungkin melakukan tindakan atau yang melanggar, terus terkena pembatasan monetisasi, barangkali ini pelanggaran pertama itu kalian gak usah khawatir, bisa hilang. Di sini udah jelaskan pembatasan ini dapat diangkat kapan aja. Bila bisa dipastikan Anda mematuhi kebijakan pedoman komunitas kami dari waktu ke waktu. Nah ini artinya gini nih, kalau misalkan saat kalian terkena pembatasan monetisasi, itu periode sanksinya diberlakukan tuh di akun. Jika ini pelanggaran pertama, dalam waktu periode sanksi ini, kalian harus melakukan perubahan sama akun kalian, sama konten kalian. Ada dua teman-teman ya, yang pertama itu bersihkan dari konten re-upload, yang kedua itu perbaiki dari konten original. Barangkali konten original kalian ini mengupload konten tidak pantas atau kontennya itu ya tidak layak monetisasi, nah kalian bisa diperbaiki, bisa dengan cara menghapus, nanti diperbaiki dulu atau bisa diupload ulang ya. Di sini artinya dari waktu ke waktu nih. Merujuk pada informasi yang Anda berikan saat ini, kakak sedang berkendala khususnya pada pelanggaran kebijakan monetisasi partner. Langsung kita skip ke bagian sini teman-teman nih. Di sini dijelaskan nih. Mana nih? Jika terjadi peringatan yang muncul mengenai pelanggaran dan tersedia tombol banding, maka kalian harus melakukan banding jika tersedia ya. Jika ada tombol banding di pembatasan monetisasi kalian, coba lakukan banding. Terus yang kedua di sini, jika tombol banding tidak tersedia, maka hal yang paling benar adalah silakan Anda lakukan aktivitas pada platform kami seperti biasa. Artinya kalian bisa mengupload seperti biasa, lakukan aktivitas seperti biasa. Namun harus dipastikan semua aktivitas Anda mematuhi kebijakan monetisasi kami. Nantinya jika sistem tidak mendeteksi adanya pelanggaran yang baru, maka status monetisasi akan diberikan kembali secara otomatis. Sesuai yang saya bilang tadi nih, selama terkena pembatasan monetisasi, kalian bisa bebas melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu mengupload, bikin postingan, tapi jangan sampai terkena pembatasan lagi. Kalau misalkan kalian melakukan pelanggaran lagi, saat periode sanksi pembatasan ini berlangsung, maka periode sanksinya itu akan diterapkan lebih lama lagi, ya. Ini. Terus nanti misalkan dalam waktu, misalkan nih, periode sanksinya itu misalkan 30 hari nih. Nah, dalam waktu 30 hari ini kalian jangan melakukan pelanggaran. Kalau misalkan nanti sistem mendeteksi bahwa aktivitas kalian ini
konten yang kalian upload atau postingan yang kalian upload ini tidak ditemukan pelanggaran lagi, maka secara otomatis pembatasan monetisasinya itu dicabut. Gitu, teman-teman ya. Terus di sini mana nih? Merujuk dari tangkapan layar yang Anda berikan, untuk tombol banding tidak tersedia dan atau sudah mengajukan banding namun belum ada perubahan, maka hal yang paling benar adalah mereview kembali pedoman komunitas kami Facebook serta konsisten dalam aktivitas seperti biasanya. Nantinya jika Anda konsisten dan sistem sudah mendeteksi tidak adanya pelanggaran dan sudah konsisten dalam mengikuti kebijakan dan pedoman, maka status monetisasi akan diberikan kembali secara otomatis oleh sistem kami. Terus di sini udah dijelaskan nih, dikasih tips nih untuk kedepannya. Alangkah baiknya Anda memperhatikan poin-poin berikut sebelum mengunggah konten. Yang pertama dari konten original. Saya selalu mengingatkan nih, di tahun 2025 ini Facebook lebih mengedepankan konten original, ya. Jadi kalian nggak usah fokus gimana supaya cepat dapat undangan monetisasi, karena ini sifatnya undangan monetisasi ini ya sifatnya undangan, nggak kayak dulu kita mengejar persyaratan. Jadi mau views kalian rendah atau kecil, yang penting kontennya itu tidak melanggar. Pastikan Anda mengupload hanya konten original, milik sendiri, dan tidak mengupload konten orang lain. Ya itulah standar lah ya. Nih terus yang kedua nih, penggunaan musik. Ya, ini dari Meta, bukan dari saya ya. Mohon dipahami bahwa tidak semua musik pada fitur Reel dapat digunakan untuk monetisasi. Karena penggunaan musik yang tidak ditujukan untuk monetisasi dapat memicu pembatasan akun. Jadi saran saya, selama terkena pembatasan monetisasi atau kalian belum dapat undangan menggunakan musik lisensi, jangan dulu menggunakan musik ya. Apalagi kalau selama kalian terkena pembatasan monetisasi nih, jangan dulu menggunakan musik lisensi. Upload aja seperti biasa, polos ya. Audio polos, video polos. Pokoknya original semua nih kalau saat dalam terkena pembatasan monetisasi, teman-teman. Mohon dipahami, untuk itu pastikan Anda hanya mengakses musik dari efek gratis dan legal yang bisa digunakan untuk video yang Anda unggah ke FB melalui koleksi audio. Jadi FB lebih menyarankan kalian sebenarnya menggunakan musik bawaan dari FB sendiri. Kecuali kalian sudah dapat undangan menggunakan musik lisensi, ya boleh. Nanti sistemnya bagi hasil untuk pendapatan di realnya. Ya. Tuh, di sini udah jelaskan nih. Kami sampaikan untuk estimasi kembali bergantung pada aktivitas si pemilik akun. Jadi untuk sembuhnya ini bisa lama, bisa cepat, tergantung kalian sendiri. Tergantung dari aktivitas yang dimaksud ini, apakah kalian tetap mengunggah konten yang melanggar atau konten milik orang lain. Nah itu tergantung kalian sendiri ya. Karena sistem akan terus melakukan pengecekan secara berkala apabila si pemilik akun sudah mematuhi dan mengikuti semua kebijakan dan pedoman Facebook dan sudah tidak melakukan pelanggaran, tentu sistem akan membantu mengembalikan akunnya seperti semula. Ya. Ini sebenarnya masih banyak teman-teman ya. Tuh ya. Jadi ini nih. Jadi saran saya gitu aja teman-teman ya. Kalau misalkan ini pelanggaran pertama kalian terkena pembatasan monetisasi, sifatnya itu nggak permanen, alias bisa sembuh kapan aja, tergantung kalian sendiri. Jadi segera, kalau misalkan sekarang terkena pembatasan monetisasi, segera ya, perbaiki kontennya, bersihkan dari konten re-upload. Sebenarnya jika kalian pengen mengupload konten milik orang lain, itu bisa. Sesuai dengan aturan Facebook nih, ada penggunaan hak wajar, entah audio ataupun video ya. Jadi kalau misalkan kalian menguploadnya secara mentah nih, ngambil dari orang terus diupload lagi, kalau mentah ya itu pasti kena pelanggaran, kedeteksi sebagai konten keaslian terbatas atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi segera ya, kalau kalian terkena pembatasan monetisasi, segera perbaiki kontennya. Dan kedepannya kalian rutinitas aja upload seperti biasa konten yang ramah untuk pengiklan. Ingat ya, jangan konten yang berat-berat dulu aja, konten yang ringan-ringan dulu. Jangan menggunakan musik ya, semua original. Upload secara berkala, nanti kok sistem yang akan memperbaiki pembatasan monetisasi kalian. Aduh, capek nih.
Ini langsung dari Meta teman-teman ya, bukan asal-asalan nih. Ini langsung dari Meta. Jadi seperti ini teman-teman ya untuk poin-poinnya. Segera diperbaiki teman-teman untuk kontennya biar pembatasan monetisasi di akun kalian bisa cepat hilang. Ingat, selama periode sanksi ini berjalan atau pembatasan monetisasi ini berjalan, jangan sampai terkena teguran lagi. Kalau kena teguran lagi atau pelanggaran berulang, maka periode yang diterapkan itu akan semakin lama. Ke fitur yang lainnya pun ikut dibatasi juga ya. Oke, jadi mungkin segitu aja teman-teman untuk sarannya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian ada yang ingin tanyakan, bisa gabung ke halaman saya ataupun bisa join live di TokTok ya. Saya sekarang bikin akun TokTok, suka live teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, silakan gabung di live TokTok saya. Oke? Segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.